Oke, semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dengan saya Ulun Takila Uza, lalu ada teman saya Farah Apte Safira, dan juga Wayan Maulino Wikrisna. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang operasi perusahaan multinasional di kancah global dengan tema peluang dan tantangan yang akan dihadapinya. Oke, jadi perusahaan yang kami pilih saat ini adalah perusahaan Apple Incorporation, yaitu salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan multinasional. Jadi sebelum lanjut membahas tentang Apple-nya, mari kita cari tahu dulu apa itu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau yang biasa disingkat dengan MNC adalah perusahaan yang memiliki fasilitas produksi, penjualan, dan operasi bisnis di lebih dari satu negara. Mereka itu biasanya memiliki kantor pusat di negara asalnya atau di negara tempat perusahaan itu terbentuk. Tapi kegiatan bisnisnya itu tersebar di berbagai macam negara di dunia. Dan perusahaan multinasional itu biasanya memiliki beberapa ciri khas. Di sini saya memiliki 4 ciri khusus yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Yang pertama di sini saya memiliki aspek atau cirinya adalah memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Yang kedua yaitu adalah mengatur rantai pasok dan distribusi secara global. Ciri yang ketiga adalah mengadaptasi strategi bisnis sesuai dengan kondisi lokal. Nah, yang terakhir itu adalah memanfaatkan keunggulan biaya, teknologi, dan pasar internasional. Nah, di sini aku akan membacakan profil singkat tentang Apple. Apple Incorporated ini merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh 3 tokoh visioner, yaitu Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di California, Amerika Serikat. Awalnya, Apple hanya berfokus pada pengembangan komputer pribadi seperti Apple I dan Apple II. Namun, seiring berkembangnya zaman dan inovasi terus dilakukan, Apple berhasil berevolusi menjadi perusahaan multinasional yang menghadirkan beragam produk dan layanan digital yang mendunia. Saat ini, Apple dikenal luas melalui produk-produknya yang ikonik seperti iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, dan juga berbagai layanan berbasis digital seperti Apple Music, Apple TV, dan iCloud yang menjadi bagian ekosistem digitalnya. Nah, dalam konteks operasional global, Apple menjalankan kegiatan bisnis di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Kantor pusatnya berada di Cupertino, California, berfungsi sebagai pusat inovasi dan pengembangan desain produk. Namun, untuk proses produksi dan perakitan Apple memanfaatkan jaringan manufaktur global. Sebagian proses tersebut dilakukan di Asia, khususnya di Tiongkok. Melalui kemitraan dengan perusahaan besar seperti Foxconn dan Pegatron, strategi ini memungkinkan Apple untuk menekan biaya produksi sekaligus mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Selain itu, rantai pasokan global Apple yang kompleks dan efisien menjadi salah satu kekuatan utama mendukung keberhasilan operasinya di berbagai belahan dunia. Nah, sebagai perusahaan multinasional, Apple menerapkan strategi bisnis global yang berfokus kepada beberapa aspek penting. Aspek yang pertama, ada inovasi berkelanjutan menjadi inti dari setiap produk yang dikembangkan. Apple terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghadirkan teknologi baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga menciptakan tren baru di pasar global. Nah, yang kedua, fokus pada kualitas dan desain premium. Apple ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual pengalaman dan gaya hidup. Desain yang elegan, performa yang kuat,
dan antarmuka yang intuitif menjadi nilai jual utama bagi konsumen di seluruh dunia. Nah, selain itu, ekosistem produk yang terintegrasi juga menjadi strategi unggulan Apple. Produk-produk seperti iPhone, MacBook, dan Apple Watch saling berhubung melalui sistem operasi dan layanan digital yang sama, sehingga menciptakan pengalaman pengguna yang seamless atau menyatu. Strategi ini membuat pelanggan merasa nyaman dan cenderung tetap menggunakan produk-produk Apple lainnya, menciptakan loyalitas jangka panjang. Dalam hal ini, pemasaran global Apple sangat konsisten mempertahankan citra merek eksklusif dan modern. Kampanye iklan Apple selalu menunjukkan kesederhanaan, gaya hidup elegan, serta pesan emosional yang kuat. Meskipun produknya dijual secara global, strategi promosi Apple tetap disesuaikan dengan konteks budaya dan daya beli di setiap negara. Misalnya, di negara dengan daya beli tinggi, Apple menunjukkan inovasi dan prestasi. Nah, sementara itu di negara berkembang, fokusnya lebih pada keandalan produk dan layanan purna jual. Namun, di balik kesuksesan globalnya, Apple juga menghadapi berbagai tantangan dalam operasi internasional. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap pemasok dan tenaga kerja di negara lain, yang dapat terpengaruh oleh faktor politik dan ekonomi, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, Apple juga harus menyesuaikan diri dengan peraturan dan kebijakan lokal di tiap negara, termasuk isu pajak, privasi data, dan keberlanjutan lingkungan. Meski demikian, Apple harus berupaya menjaga reputasi globalnya dengan menerapkan standar etika bisnis, mengedepankan inovasi hijau, dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasokannya. Dengan strategi global yang matang, inovasi berkelanjutan, serta komitmen dengan kualitas Apple Incorporated ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan multinasional paling sukses dan berpengaruh di dunia hingga saat ini. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang peluang dan tantangan Apple di kancah global. Nah, sebagai perusahaan multinasional, tentu Apple ini memiliki peluang besar. Nah, aku akan menjelaskan peluang besar yang Apple punya. Yang pertama itu ada akses ke pasar internasional yang luas, terutama ini di Asia dan di Eropa. Nah, yang kedua ini ada kemampuan memanfaatkan rantai pasok global yang efisien. Nah, selanjutnya itu ada inovasi teknologi yang terus mendorong loyalitas pelanggan. Nah, yang keempat itu ada peluang ekspansi layanan digital seperti streaming, pembayaran, dan iCloud. Namun, Apple ini menghadapi tantangan serius. Tantangan serius yang dihadapi Apple yaitu ketergantungan pada pemasok di Cina yang membuat Apple ini rentan terhadap isu geopolitik dan gangguan rantai pasok. Nah, persaingan ketat dari Samsung, Xiaomi, dan produsen lokal di berbagai negara. Terus ada juga tekanan regulasi dan pajak di Uni Eropa dan Amerika Serikat terkait monopoli dan privasi data. Nah, kritik terhadap kondisi kerja pabrik mitra produksi seperti Foxconn untuk mengatasi tantangan tersebut. Apple ini mulai diverifikasi lokasi produksinya ke negara lain seperti India dan Vietnam. Selain itu, Apple juga berinvestasi besar dalam energi terbarukan dan daur ulang bahan baku sebagai bagian dari komitmen Apple Carbon Neutral 2030. Akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah aku jelaskan dan teman-teman aku jelaskan. Nah, dari materi tadi kita bisa lihat nih bahwa Apple ini merupakan contoh nyata perusahaan multinasional yang sukses memanfaatkan peluang global melalui inovasi, efisiensi rantai pasok, dan kekuatan merek. Tapi dari kesuksesan global juga datang bersamaan dengan tantangannya besar, seperti isu geopolitik, regulasi, dan tanggung jawab sosial. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk bertahan di kancah global,
perusahaan multinasional ini harus adaptif, inovatif, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Bye-bye.